Kaisang, lo tuh lagi kita hujat, lagi kita adili karena lo bagian dari salah satu gratifikasi soal jet pribadi. Tapi di tengah kasusnya ini yang dia nggak pernah respon secara serius, datang ke KPK juga terlambat, itu pun membawa gerombolan. Sekarang dia datang lagi ke publik berusaha savage gitu ya dengan pakai kaos Putra Mulyono. Seakan lagi bilang ke kita, haha, gue nggak peduli lo protes apa, lo ngomong apa, gue tetap di sini lo, gue tetap bisa ngememe lo dan lain sebagainya. Hai, kiri kanan size nya beda. Enggak lah, sama lah. Relove Syahrini. Relove Syahrini. Assalamualaikum. Si pupu papa nih rupanya suka susu ya. Sampai susu Syahrini lah, susu ya dipikirkan ya kan. Sampai sekarang kayaknya mesti netek deh ya. Programnya pun tak jauh-jauh menyangkut dengan susu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, ada yang lagi rame nih di media sosial, yaitu Mas Kaisang lagi bagi-bagi buku khusus warga Tangerang, teman-teman. Uniknya di sini Mas Kaisang memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Ya, teman-teman juga tahulah siapa Mulyono tersebut, yaitu adalah yang berapa bulan ini sedang digembar-gemborkan oleh netizen Indonesia. Oke teman-teman semua, dengan memakai rompi bertuliskan Mulyono tersebut, seakan-akan di sini Mas Kaisang mengece atau meremehkan para netizen Indonesia dan menunjukkan bahwasanya ini saya adalah anaknya Mulyono, kalian mau apa? Rasanya seperti itulah teman-teman. Tapi di sini netizen mempertanyakan kenapa Mas Kaisang hanya berani memakai rompi bertuliskan anaknya Mulyono. Kenapa Mas Kaisang tidak berani memakai rompi dengan bertuliskan adiknya Fufu Fafa? Dan Mas Kaisang tersebut mendapatkan tantangan daripada netizen Indonesia. Apakah Mas Kaisang akan berani memakai rompi atau memakai kaos dengan bertuliskan adiknya Fufu Fafa? Ya, menurut saya tentunya tidak akan berani ya teman-teman, karena kita semua tahulah Fufu Fafa ini adalah yang lagi ramai dibahas oleh netizen Indonesia. Tentunya Mas Kaisang tidak akan berani, karena kalau sampai Mas Kaisang berani memakai kaos dengan bertulisan adiknya Fufu Fafa, maka secara tidak langsung menunjukkan atau mengatakan bahwasanya akun Fufu Fafa itu adalah real atau murni milik Mas Gibran. Tentunya Mas Kaisang tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, oke teman-teman semua, uniknya di sini para netizen ini malah mengedit tulisan Putra Mulyono diganti dengan tulisan adiknya Fufu Fafa, teman-teman. Begitulah uniknya para netizen Indonesia. Nah, oke teman-teman semua, tidak lupa juga di sini ada video dari Ketua KPK. Di mana dalam video tersebut Ketua KPK menyindir Mas Kaisang dengan sindiran halus, teman-teman. Di sini Ketua KPK menyindir Mas Kaisang melalui pantun. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa conflict of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Hebat ya teman-teman, Ketua KPK ini menyindirnya dengan cara yang halus. Tapi sayangnya di sini Ketua KPK ini baru sekarang berani menyindir keluarga Mulyono tersebut.
setelah Pak Mulyono akan lengser dari masa jabatannya atau segera berakhir masa kepemimpinan beliau. Dari dulu Ketua KPK ini kenapa tidak berani bersuara atau setidaknya menyindir keluarga Pak Mulyono ini dengan cara halus seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. Anjir paketan habis. Tethering hotspot mas? Ya, Samsung ini ya? ya. Passwordnya? Fufu Papa. Susah. Nulisnya? Ya nggak tahu kok nanya saya. Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta. Pak Harto, wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya, ada Malik. SBY, wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Betul. Saya kritik itu. Walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Kiri kanan size nya beda. Relock Syahrini. Relock Syahrini. Kiri. Ya Allah, kok bisa ya teman-teman, orang seperti ini nih bisa menjadi wakil presiden. Tapi anehnya para pendukungnya ini kok bisa ya mendukung orang seperti ini. Masya Allah, kita lanjut saja ya teman-teman. Kanan size nya beda. Enggak lah, sama lah. Relock Syahrini. Assalamualaikum. Si Pupu Susu Papa nih rupanya ceputang suka barang. susu ya. Susu Fafa otak. Sampai susu Syahrini lah, susu ya dipikirkan ya kan. Sampai sekarang kayaknya mesti netek deh nih ya. Programnya pun tak jauh-jauh menyangkut dengan susu ya. Cucu saya, cucu cabeha. Udah tuh ya kan, jejak digital nih memang sangat menyakitkan ya kan. Mau ngelak kayak mana pun sulit ya kan. Satu persatu klop ya, sikit-sikit dibukakan weh, nggak usah cepat-cepat kali, sikit-sikit ya kan, biar orang ini pada mencari-cari alibi yang lain gitu ya. Anak-anak jenderal, kau bilang kan anak jenderal kau kan, yang kau tuduh siapa anak abah, lari kenyataan lu anak abah. Kalian itu pengen lari dari kenyataan ya, kalian ingin mengambing hitamkan anak abah pula ya kan. Anak abah yang mana yang kayak gitu? Belum ada pula anak abah cerita tentang susu ya. Kami tentang pendidikan gratis, nggak ada kami susu gratis ya. Makan gratis kami nggak ada ya kan, jadi nggak ada ya. Jauh kali itu jauh panggang dari api ya. Jadi ya silahkan kalian mengeles ke sana mengeles ke sini, satu-satu terbukaan itu. Betul. Ada masih Pupu Papa nih. Si Pupu Papa nih tak puas-puas lah, dia menetek mama Pupu Papa. Gimana tuh? Hai, gimana tuh? Mulai lu mau cari-cari apa? Berpikir kau cari kambing hitam. Kau pikir lu cari alasan. Berpikir kau sampai botak ya kan? Yang kenyataan yang akan terungkap, tahu kau? Mau mana pun kau ngelesnya terungkap juga kenyataan nanti, tahu kau? Jelek kan? Udah dari awal kami tahu jelek ya kan? Aura maghrib ya. Itulah yang pilihan kau tuh. Aura maghrib. Ya. Salam. Batuk gua. Udah pakai kaos anak Mulyono, kapan pakai kaos adeknya Fufu Fafa? Ya tentunya ya teman-teman, tidak akan pernah berani memakai kaos dengan bertuliskan adiknya Fufu Fafa. Karena kalau sampai memakai kaos dengan tulisan tersebut, maka secara tidak langsung Mas Kaisang akan menunjukkan bahwasanya akun Fufu Fafa itu adalah real atau murni miliknya Mas Gibran. Nah, oke teman-teman, kita lanjut saja. Batuk karena kagum melihat Kaisang pakai baju
apa ya, nggak ada tulisan sih anak Mulyono ya. Keren sih, itu nama kan keren, jadi perbincangan terus selama beberapa bulan ini. Katanya nama yang diberi karena waktu kecil sakit-sakitan diganti nama gitu. Sekarang setelah ganti nama malah orang banyak nih yang jadi sakit. Satu republik sakit ya kan. Tapi saran saya sih kalau bisa ditambahin satu lagi gitu, Adik Fufu Fafa tanda kutip gitu kan. Karena sekarang kan orang semakin percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran gitu kan. Tambahin dong logo Fufu Fafanya biar lebih mantap gitu. Memang jadi anak tuh harus berani gitu kan. Biar keren, jadi idola gitu. Oke, mau bilang apa? Susah sih cari di mana jual rasa malu ya kan. Keren lah pokoknya mereka. Lakukan oleh orang Menggunakan kekuatan lawan untuk memukul balik kekuatan lawan. ini, teman-teman ya. Jadi dia sengaja supaya agar dirinya terlihat terzolimi oleh orang lain, teman-teman, kemudian dia mendapatkan simpati. Itu pola-pola lama yang dilakukan oleh Mukidi and Gang selama dia menjabat 10 tahun ini. Jadi menggunakan kekuatan lawan untuk memukul balik kekuatan lawan. Itu teman-teman yang tidak kita sadari. Itu ilmu Tai Chi. Saya baca guys. Ya, jadi semakin kita menyerang Mulyono, ya semakin dapat dia insentif. Kawan-kawan semakin cinta dia orang. Ya, karena di Indonesia ini yang ya apa namanya cara mereka melihat itu subjektif guys ya. Subjektif gitu loh. Tidak objektif, tidak melihat secara keseluruhan. Ya, dia soal cinta dan cinta suka dan tidak suka. Itu teman-teman. Ya. Susah kalau untuk objektif itu. Kita harus melihat data, kita harus melihat peristiwa apa di belakangnya. Tapi kalau dengan begitu aja seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia dibenci oleh orang lain, dia dapat insentif, disukai banyak orang akhirnya. Padahal kerjanya nggak benar. Nah, betul Bang. Betul, Bang. Begitu ngeles terus begitu aja. Itu yang di manage sama dia, yang dikerjakan oleh dia, yang diolah sama dia, teman-teman, sampai dia bertahan 10 tahun ini. Ya, dan kerusakannya luar biasa loh, Bos. Gila ini. Gue yakin bocil-bocil nih melihat Kaisang pakai kaos puter Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tone deaf. Dia lagi bilang ke kita sebagai masyarakat sipil, lu mau demo sekeras apapun, lu mau kritis keras apapun, tapi lu gak akan bisa merubah apapun. Kalau lu baper banget sih bang sama kaos, pasti ada yang bilang gitu. Enggak, ini bukan soal kaosnya. Toh juga dulu Kaisang pernah pakai kaos tulisannya pecinta Samsul Indonesia. Gue juga cuek aja. Kata Samsul lagian mungkin waktu itu Gibran lagi kecelek gitu, lagi tangslip, ya udah aja gitu maksud gue. Human error lah. Tapi kalau soal yang kali ini menurut gue udah di titik emang literally tone deaf banget Kaisang dan sekeluarganya ini. Pertama ya, Kaisang lo tuh lagi kita hujat, lagi kita adili karena lo bagian dari salah satu gratifikasi soal jet pribadi. Tapi di tengah kasusnya ini yang dia nggak pernah respon secara serius, datang ke KPK juga terlambat, itu pun membawa gerombolan. Sekarang dia datang lagi ke publik berusaha savage gitu ya dengan pakai kaos Putra Mulyono. Seakan lagi bilang ke kita, haha, gue nggak peduli lu protes apa, lu ngomong apa, gue tetap di sini loh, gue tetap bisa nge-meme lo dan lain sebagainya. Ada satu artikel berjudul Power, Approach, and Inhibition yang di dalam dikatakan ada namanya diminished empathy atau empati kekuasaan itu bisa hilang kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena apa ya? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kekuasaannya. Dan ini yang hari ini ditunjukkan oleh keluarganya Mulyono. Ingat teman-teman, politik itu bukan cuma bicara undang-undang atau kebijakan, tapi juga bicara body language. Dan gue pengen bilang lewat video ini, stop di 1 bulan terakhirnya Mulyono. Kalian masih berpikir bahwa Mulyono and his family and the gang masih peduli sama rakyat. Percayalah, mereka sudah enggak ditunjukkan dengan gamblang dari sikap-sikapnya di lapangan. Gue cuman nggak bisa terima sih bahwa banyak masyarakat sipil yang menjadi korbannya Mulyono di 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir. Korban penggusuran, ada yang mati karena kekerasan aparat, ada yang harus meninggal karena kelaparan, ada yang harus bunuh diri karena pendidikan mahal, dan lain sebagainya. Dan presiden seperti itu, pemimpin seperti itu di negara kita harus kita budayakan untuk diadili secara terbuka.
Jangan dibiarkan turun dengan tenang dan biasa-biasa aja. Dan ternyata keluarganya juga ngetrol dengan meme nunjukin ke publik Savage Putra Mulyono itu kan bentuk mereka lagi ngetrol kita, dan gak bisa. Kekuasaan tertinggi itu di tangan masyarakat dan kita perlu fight back, kita perlu melawan balik. Anyway bro, Kaisang, lu selalu bisa ngetrol lewat kaos Putra Mulyono, Samsul dan sebagainya. Tapi ada 3 hal yang gak pernah lu bahas, yaitu soal MK, soal Fufu Fafa, dan soal jet pribadi. Pakai dong kaos tulisannya kayak gitu. Berani nggak? Pupu, Papa. Hah, Mak? Lah, Pupu. Papa mana? Papa ada di bandara. Katanya tadi mau nambel ban pesawat bocor. Suruh pulang. Makan tongsen sama-sama. Tuh. Buruan suruh pulang. Pupu. Oke, Mak. Ayo cepetan. Mau makan tongseng aja kok ribet banget dah si emak. Lagi mau nyari tukang tambel ban. Yang dekat di daerah sini. Tolong kasih tahu. Tuh, mau ditambel. Bannya kempes, bocor. Gandeng. Kira-kira di mana ya ada sila yang dekat gitu di daerah sini. Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran daripada netizen untuk Pak Mulyono dan tentunya juga untuk keluarganya teman-teman. Karena di akhir-akhir masa jabatannya ini Pak Mulyono dan juga keluarganya, khususnya untuk Mas Kaisang dan Mas Gibran, sepertinya selalu menjadi pembahasan serius di kalangan para netizen Indonesia. Pak Mulyono dengan kebijakannya yang selalu merugikan rakyat, contohnya seperti mengekspor pasir laut keluar, dan Mas Kaisang dengan kasus jet pribadinya, dan Mas Gibran diduga dengan kasus akun Fufu Fafanya. Nah oke teman-teman semua, kenapa ya di akhir-akhir masa jabatannya ini seharusnya menjadi akhir-akhir terindah di masa jabatannya Pak Mulyono, tapi malah sepertinya menjadi akhir-akhir yang su'ul khotimah ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, kurang dari 1 bulan lagi Pak Mulyono akan segera lengser dari masa jabatannya dan akan digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Semoga saja nanti di kepemimpinan Pak Prabowo akan menjadi pemimpin yang amanah, jujur, dan tentunya segala kebijakannya selalu berpihak terhadap rakyat, bukan malah berpihak terhadap kelompoknya sendiri dan juga terhadap oligarki. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.